Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen mise-en-scène dalam film, lengkap dengan teknik-teknik yang ada di dalam setiap elemennya. Oke, kita mulai dari mise-en-scène. Itu adalah unsur visual yang ditempatkan di dalam frame dan terlihat oleh penonton. Artinya, setiap detail yang kita lihat di layar, baik itu latar, cahaya, kostum, hingga posisi aktor, semuanya memiliki fungsi dan makna. Dan elemen-elemen tersebut meliputi set design, lighting, space, composition, kostum, make-up, hairstyle, and acting, dan aktor blocking. Oke, kita mulai dari set design. Set design adalah perancangan latar atau lingkungan tempat adegan berlangsung. Set tidak hanya berfungsi sebagai tempat, tetapi juga membangun dunia cerita dan memperkuat tema. Set dapat menunjukkan status sosial, kondisi psikologis, bahkan konflik dalam cerita. Detail seperti warna dinding, tata letak furniture, dan benda-benda kecil di latar biasa menjadi simbol tertentu. Sebagai contohnya, dalam film Parasite karya Bong Joon-ho, desain rumah keluarga kaya dan keluarga miskin dibuat sangat kontras untuk memperjelas tema kesenjangan sosial. Teknik dalam set design digunakan seperti realistic set design, stylish set design, symbolic props, color design, dan production design layering. Oke, lanjut ke nomor 2, lighting. Lighting adalah pengaturan cahaya dalam adegan yang membentuk suasana dan emosi. Cahaya juga dapat membuat adegan terasa sangat dingin, atau sangat hangat, atau menegangkan, dan atau misterius. Arah cahaya, intensitas, dan warna cahaya sangat mempengaruhi persepsi penonton terhadap karakter. Dalam film The Godfather yang disutradarai oleh Francis Ford Coppola, pencahayaan gelap dengan bayangan kuat digunakan untuk menegaskan suasana atas kekuasaan dan konflik moral. Teknik dalam lighting ada beberapa, di antaranya 3-point lighting, high key lighting, low key lighting, chiaroscuro, motivated lighting, dan yang terakhir natural lighting. Di nomor 3, kita ke space. Space atau ruang dalam film mengacu pada bagaimana ruang ditampilkan dan dimanfaatkan dalam frame. Penggunaan ruang dapat menciptakan rasa luas, sempit, terisolasi, atau bahkan menekan. Penempatan karakter dalam ruang juga dapat menunjukkan emosional antar tokoh. Ruang tidak hanya terlihat di layar, tetapi juga ruang di luar frame tetap terasa keberadaan melalui suara atau reaksi karakter. Ada beberapa teknik dalam space, di antara lainnya adalah deep space, shallow space, open framing, closed framing, on-screen space, dan yang terakhir off-screen space. Di nomor 4 ada composition. Composition sendiri adalah cara elemen visual disusun dalam frame. Composition menentukan ke mana mata penonton akan tertuju. Penempatan karakter di tengah, di samping, atau bisa jadi di latar belakang memiliki makna yang berbeda. Seperti contohnya di film Grand Budapest Hotel karya Wes Anderson, terkenal dengan komposisi simetrisnya yang kuat dan terkontrol. Di composition sendiri terdapat beberapa teknik, di antara lainnya adalah rule of third, lalu ada centered composition, symmetrical balance, asymmetrical balance, leading lines, framing, lalu ada depth layering. Lalu kita pergi ke kostum. Kostum adalah pakaian yang dikenakan karakter
dan berfungsi untuk menunjukkan identitas, status sosial, serta perkembangan karakter. Warna atau bahan dan gaya busana bisa menjadi simbol kepribadian atau kondisi emosional pada karakter tersebut. Perubahan kostum sepanjang film seringkali menunjukkan transformasi dalam karakter tersebut. Di kostum tersendiri ada beberapa teknik. Di antara lainnya adalah color coding, lalu ada period custom, lalu ada character progression custom, lalu ada character progression custom, ada layering, dan yang terakhir ada texture contrast. Oke, lalu kita pergi ke makeup dan hairstyle. Makeup dan gaya rambut sendiri membantu membangun karakter secara visual. Elemen ini bisa memperlihatkan usia, kondisi fisik, atau perubahan psikologis. Dalam film Joker sendiri, yang diperankan oleh Joaquin Phoenix, menggunakan makeup sebagai simbol identitas dari transformasi mentalnya. Dan di dalam makeup dan hairstyle ada beberapa teknik. Di antara lainnya adalah corrective makeup, karakter makeup, special effect makeup, aging teknik, dan yang terakhir visual continuity. Kita lanjut ke acting. Acting adalah performa aktor dalam menyampaikan emosi dan karakter. Ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara sangat-sangat menentukan keberhasilan adegan. Acting yang kuat itu membuat elemen visual lainnya terasa hidup dan bermakna. Dan di dalam acting ada beberapa teknik. Di antara lainnya adalah method acting, naturalistic acting, theatrical acting, micro expression, dan yang terakhir body language control. Oke, kita berada di elemen paling terakhir, yaitu actor blocking. Dan actor blocking sendiri itu adalah pengaturan posisi dan pergerakan aktor dalam frame. Blocking itu juga membantu menunjukkan reaksi kekuasaan secara emosional serta dinamika antar karakter. Posisi aktor yang lebih dekat dengan kamera biasanya itu lebih terlihat lebih dominan. Pergerakan yang terencana membuat adegan terasa hidup dan tidak statis. Dan di actor blocking sendiri ada beberapa teknik. Di antara lainnya adalah staging for depth, crossing movement, dominance positioning, motivated movement, dan yang terakhir ada static versus dynamic blocking. Oke, itu adalah elemen-elemen yang ada di dalam mise en scene. Dari situ kesimpulannya adalah mise en scene adalah bahasa visual dalam film. Set design membangun dunia, lighting menciptakan suasana, space untuk membentuk persepsi, composition mengatur fokus, kostum dan make up membentuk identitas, dan acting menghidupkan emosi, dan actor blocking menciptakan dinamika. Semua elemen ini bekerja untuk membangun makna dalam sebuah film. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.